macam perumpamaan di dalam Al-Quran ini. Dari berbagai macam perumpamaan, tapi tapi aksar nas, kebanyakan manusia itu jadalah, suka membantah. Nah itu persoalan utamanya manusia. Justru perumpamaan itu kan bahan untuk membantah, bahan untuk membantah kembali gitu loh. Akhirnya ya boro-boro itu masuk menjadi satu pelajaran yang berharga, tapi malah justru menjadi bahan olok-olokan untuk mengembalikan, membantah. Nah ini yang akhirnya rugi ya manusianya sendiri. Padahal di situ kalimatnya fastami'u lahu, dengarkanlah perumpamaan-perumpamaan itu. Gitu loh. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Apapun yang kamu sembah, apapun yang kamu agung-agungkan itu, apapun yang kamu anggap sebagai hal yang paling bermanfaat, paling berguna, paling berharga, paling diagung-agungkan, itu sebenarnya bahkan jangankan kok menciptakan kamu, jangankan kok membuat kamu terlindungi atau apa, dia bikin dzubaban, dia bikin seekor lalat aja nggak bisa kok. Gitu. Ini tantangan Allah ya kepada makhluk, kepada manusia yang masih kekeh untuk menuhankan hal-hal lain selain Allah. Ini tantangan ini. Kayak semacam, ya sudah, kalau kamu memang benar-benar hebat, coba bikin seekor lalat, ya kan gitu. Nah, dalam ayat lain kan juga disebutkan itu, betapa tantangan itu sebenarnya, coba kalau kamu memang benar-benar hebat, buatlah, kan gitu, buatlah seekor lalat. Kalau kalimatnya buat, berarti manusia ditantang untuk bikin hal yang paling kecil sekalipun. Nah, kalau demikian, kata Allah, loh manusia ini kok sombong banget. Wong dia bikin seekor lalat aja ndak bisa loh. Lah kok terus mau menduakan, menyandingkan sesuatu itu dengan aku yang menciptakan segalanya. Kan gitu. Terus, ya, jadi ini menjadi tamparan buat manusia yang masih menyombongkan hal-hal di luar Allah untuk dikagumi, untuk apalagi disembah ya. Lawi jitama'u lahu, bahkan seandainya mereka berkumpul untuk menciptakan itu, mereka nggak akan bisa bikin itu. Wa iyaslubhumud dzubabu syai'an, ya, bahkan bukan hanya tidak bisa menciptakan, seandainya lalat itu merebut dari dia sesuatu ya, itu loh dia tidak bisa mengambilnya kembali. Layas wa iyaslubhumud dzubabu syai'an iduhu minhu, dia tidak bisa mengambilnya kembali. Jadi kalau ada lalat ngambil makanan sampean misalnya, atau habis nyubit sampean terus pergi, itu coba kejar, nggak bisa. Itu. Kecuali kalau punya keahlian cepat gitu kan, nggak bisa. Kucing-kucingan sama lalat aja kalah gitu loh, sok-sokan kamu, menuso kan gitu Allah. Jadi semacam diingatkan kembali. Dha'ufa talib wal matlub, sama lemahnya manusia itu. Yang menyembah maupun yang disembah sama lemahnya. Sama-sama tidak punya kekuatan apapun, sama-sama tidak memiliki daya apapun. Jangan sombong-sombong lah, kata Allah. Yang sadaro kamu itu.
Ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka juga tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kata Allah, lah kamu tidak mengagungkan Allah ya tidak apa-apa, tidak butuh. Allahu innallaha laquwiyyun aziz. Allah itu maha kaya, maha kuat, tidak butuh. Jadi pada dasarnya yang butuh menyembah Allah itu bukan Allah, tapi kita. Yang butuh menyembah itu Allah tidak butuh kita sembah loh ya. Enggak. Allah itu tidak butuh kita sembah, Allah juga tidak butuh kita taati. Yang butuh nyembah, butuh taat itu kita sendiri demi keselamatan diri kita. Jadi kalau kita lihat terhadap kadang keengganan manusia untuk diajak menyembah dengan total, menyembah dengan penuh khidmat, kok kayak Allah yang butuh itu loh. Enggak butuh Allah itu. Enggak butuh kita taat, enggak butuh kita mengaguminya. Karena Allah tanpa ditaati pun tetap kuasa. Tanpa dikagumi pun tetap maha besar, maha kuat, maha perkasa. Kita yang justru butuh untuk mendekat kepada Allah itu. Nah ini mindset yang harus dirubah supaya kita tidak ogah-ogahan. Allahu yastofi minal malaikati rusulah wa minan nas. Nah, ini pengetahuan buat kita bahwa utusannya Allah itu dari berbagai macam kalangan. Ada dari malaikat, ada juga dari manusia. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan juga angin, burung, wa arsala alaihim toiron ababil, wa arsala dan kami utus alaihim atas mereka toiron burung, ababil, burung ababil. Jadi wa arsala alaihim rih, dan kami utus arsala riyah, kami utus angin. Jadi angin pun bisa jadi utusan. Kalau dalam ayat ini disebutkan Allah memilih para malaikat dan manusia sebagai utusan. Malaikat Jibril diutus untuk mengirimkan wahyu. Malaikat Mikail diutus untuk membagi rizki. Kan gitu. Malaikat Israel diutus untuk mencabut nyawa. Wah, jadi utusan-utusan itu kepada manusia. Malaikat Mungkar Nakir diutus untuk menanyain manusia di kubur. Malaikat Raqib Atid diutus untuk mencatat amal perbuatan manusia. Utusan-utusan itu dengan fungsi, tugas, pokok fungsi masing-masing, tupoksinya. Sebagian manusia juga diutus. Utusan yang paling jelas adalah kepada para nabi, para rasul. Yang memang tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Tapi ada juga yang manusia diutus tapi tidak kerasa. Orang-orang yang kadang datang di sekitar kita, itu diutus Allah untuk menguji kita kadang, ya kan? Ada orang pengemis, ada orang miskin, datang di sekitar kita. Nah itu kan sebenarnya ujian, apakah kita ngasih atau enggak. Jadi diutus Allah untuk menguji kita tuh. Orang ujuk-ujuk marah tanpa alasan jelas. Bla 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 bla, itu kan menguji kesabaran kita juga. Diutus Allah. Nah macam-macam. Jenis utusannya juga macam-macam, jenis tugas utusannya juga macam-macam. Innallaha sami'un alim, sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah mengawasi kita semua total dari setiap gerak-gerik perilaku. Ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah melihat, mengetahui apa yang ada di depan dan apa yang ada di antara di belakang. Ada dua makna ini ya. Di depan ini dalam arti ya di sekitar kamu lah, di depan dan belakang Allah tahu semua. Mana yang kedua adalah biasanya aidihim, apa yang di depannya, apa yang dilahirkan,
yang dijujurkan. Sementara wa ma khalfahum, apa yang di belakang ini mewakili apa yang disembunyikan, apa yang tidak disampaikan. Tapi semua itu Allah tahu. Jadi kamu menyembunyikan sesuatu atau tidak menyembunyikan sesuatu, Allah tahu semua. Jadi dua makna itu, makna yang secara letterlek atau secara tekstual ya depan dalam arti di depan manusia ini, belakang ya di belakang, artinya di sekitar kita, Allah tahu semua. Tapi makna yang secara kontekstual, makna secara maknawi, aidihim wa ma khalfahum ini adalah apa yang dilahirkan, dijujurkan, dan apa yang disembunyikan atau dalam hati. Itu Allah tahu semua. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Jadi kalau kita seolah-olah sekarang urusannya ini kan ruwet, banyak, jelimet ya, bukan jelimet, dan seolah-olah, waduh, beratnya setengah mati. Ingatlah bahwa semua urusan itu nanti akan dikembalikannya kepada Allah. Jangan khawatir. Sudahlah, serahkan kepada Allah, Allah akan mengurus semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, sujudlah, rukuklah kalian. Wasjudu, dan sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Ini satu di antara ayat yang berkenaan dengan penyembahan, khususnya dalam yang perintah sholat. Irka'u maupun isjudu itu adalah perintah rukuk dan sujud setelah takbir. Tapi dalam makna yang lebih dalam, irka'u wasjudu ini adalah tunduklah, patuhlah. Tunduk dan patuh, karena itu syarat utama sebagai seorang muslim, tunduk dan patuh. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Siapa ya? Allah. Tetapi wa'budu rabbakum tidak hanya berhenti di situ, tapi ada diselanjutkan waf'alul khaira. Waf'alul khaira. Dan berbuatlah baik. Karena kalau cuma sekedar rukuk dan sujud tapi tidak berbuat baik, ya bahaya. Karena rukuk dan sujud tidak tervisualisasikan dalam perilaku yang baik. Makanya di sini ditindaklanjuti dengan perintah itu. Waf'alul khaira. Setelah wasjudu warka'u wa'budu lillah wa'budu rabbakum, setelah semua ibadah transenden ke atas vertikal itu dijalani, maka tentu yang lebih lanjut adalah bagaimana ibadah horizontal sosial ini juga dijalani. Itu tadi, waf'alul khaira. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tuflihun. Jadi kalau kita ini tuflihun, beruntung, itu orang yang kayak rugi di dunia karena memberikan waktu, tenaga, pikirannya untuk agama, kayak rugi, hitungan kapitalis. Tapi hitungan Allah, kamu untung banget. Karena coba kalau itu enggak kamu lakukan, lalu mungkin kamu dapat laba lebih banyak dan sebagainya. Tapi coba bayangkan dengan apa yang sekarang kamu dapat. Nah, disitulah banyak orang yang harusnya mengejar keberuntungan akhirat tadi itu. Jadi supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bahwa besok di akhirat itu semua ditampakkan di hadapan Allah. Apakah segala apa yang pernah kita lakukan, hal-hal buruk yang sudah kita tahu pasti juga akan ditampakkan, Gus, seperti di surat At-Tariq ayat 9 itu, Gus.
bahwa akan ditampakkan semua rahasia itu. Ngapunten, Gus. Jadi gini, kalau kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal khair, kebaikan, bahkan sebutir darah atau debu tetap akan dilihatkan, akan kelihatan. Dan siapa yang berbuat amal keburukan, bahkan juga sebesar darah pun akan diperlihatkan. Itu memang menjadi dasar utama. Konsep utamanya begitu, bahwa tidak ada yang terlewatkan ya. Tapi kemudian ada pengecualian-pengecualian. Semua rahasia-rahasia akan ditampakkan. Itu sesuatu rahasia yang harusnya disampaikan tapi tidak disampaikan. Misalnya ketika di dunia dia menyembunyikan sesuatu yang harusnya disampaikan, menyembunyikan kesaksian, menyembunyikan apa dan sebagainya. Tetapi ada juga yang Allah memberikan janji loh. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka akan ditutupi aibnya nanti di akhirat. Jadi diskresi menjadi pengecualian. Lalu selain itu, aib-aib kita yang sudah kita mintakan ampun kepada Allah, nanti juga sudah tidak ditampakkan lagi di sana. Karena apa? Karena kita sudah mengistighfari, meminta ampun selama di dunia, maka itu akan dihapus sebagai amal buruk, sehingga tidak lagi tampak di sana. Makanya bahkan rahasia-rahasia yang dimaksud itu adalah rahasia-rahasia yang harusnya disampaikan, tapi tidak disampaikan. Nah, selain di dunia Allah juga tahu, nanti di akhirat akan ditampakkan lagi. Misalnya menyembunyikan kesaksian, atau kesaksian palsu, kebohongan-kebohongan. Itu kan yang akan ditampakkan di akhirat selama mereka belum menobatinya. Tapi kalau dia sudah menobatinya, maka ya sudah tidak ada ditampakkan aib-aib itu. Jadi selain di dunia akan ditutupi aibnya oleh Allah, di akhirat juga akan dihapuskan kalau seseorang itu banyak beristighfar dan banyak membantu sesama. Itu Mas Ayu. Siap, Gus. Nuwun. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa begini. Jadi dari ayat ini pertama penting untuk menerangkan manusia itu dengan berbagai macam analogi atau perumpamaan-perumpamaan. Itulah kenapa Pak Guru Muhtar itu begitu banyak menciptakan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh untuk menerangkan bab-bab yang dirasa berat oleh manusia. Misalnya mengenal Allah secara melekat dan mendasar. Pak Guru memberi contoh seperti ikan dalam air, seperti jam tangan, jam dinding, seperti orang yang diolesi minyak wangi, dan macam-macam. Seperti panggilan balai desa. Itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang memudahkan manusia untuk berpikir, memahami. Atau misalnya perumpamaan proyek besar yang kedua itu tentang manusia yang dicengkeram setan, seperti manusia orang burung kecil dicengkeram kucing dan sebagainya. Atau membuat perumpamaan seperti rumah terbakar harus disiram air, jangan bensin. Anak kecil kejegur sumur jangan dipelempari batu tapi ditolong. Hal-hal kayak gitu itu menjadi satu penjelas kita dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan ini harus kita syukuri sebagai sebuah rahmat. Nah, itu jangan malah diketawain. Terus di samping perumpamaan, Allah tadi juga menegaskan bahwa Allah itu sudah mengutus para malaikatnya untuk menjadi utusan.
Tapi sebelum itu Allah memastikan kamu itu jangan sombong manusia, wong kamu bikin lalat saja tidak bisa. Bahkan seekor lalat seandainya mengambil sesuatu dari kamu lo tidak bisa merebutnya kembali. Ya, dha'ufat thalibu wal matlub dari antara yang menyembah dan yang disembah podo wae sama lemahnya. Lemah ma qadarullah. Mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadri sesuai dengan keagungannya, tapi tidak apa-apa, ya sudah, mereka tidak mau menghormati Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah Maha kuat dan Maha kaya, Maha perkasa. Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nas. Allah mengutus para nabi, para rasul itu ada dari ulangan malaikat dan manusia. Ada juga dengan jenis-jenis tugas yang berbeda seperti angin, seperti burung dan lain sebagainya. Juga utusan tapi dalam konteks yang berbeda. Ya, namu ma baina aydihim ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur, dan Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang. Bisa dimaknai juga apa yang kamu sembunyikan maupun apa yang kamu lahirkan. Allah tahu semua dan kepada Allah lah semua akan kembali. Ya ayuhan alladzina amanu ruk'u wasjudu, sampean dan saya diperintah Allah untuk rukuk dan sujud. Taat maksudnya itu. Ya, rukuk sami'na, ya wasjudu wa ata'na. Kita taat dan patuh, enggak usah banyak bantah terhadap Allah dan Rasulnya. Wa'budu rabbakum, dan beribadalah, sembahlah Tuhanmu. Tapi tidak hanya itu, waf'alul khairah, selain menyembah dalam arti ritual, juga waf'alul khairah, beribadah dalam arti sosial dengan baik kepada sama. Ya, berdakwah semampunya kepada sesama, terutama kepada keluarga. Kenapa di situ wa'falul khairah itu berbuat baiklah itu la'alakum tuflihun, supaya saya dan sampean ini beruntung. Secara lahir kayak tidak beruntung, tapi secara rohani insyaallah beruntung itu adalah ketika kita berbuat baik, meskipun secara duniawi kayak buntung, kayak rugi, tapi ternyata itu beruntung di sisi Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat. Di dunia wal akhirah husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal aqiyam. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi man tawallayt. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi. Allahumma da'ana al-bala wal waba qad al-muslimin fi syaitan. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa'na kayfana. Rabbana man faktubna ma syahidin lana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Allahumma fasina wa nafiqna wa sankum kirkina. Amin. Allahumma fasina wa fasikna wa Amin. Amin. Rabbana ja'alna muslimina wa qurratan a'yun wa qina Amin. Amin. Allahumma afrij lana sabra wa sabit mana nakum sanikum kafiran wa fadil sanan Allah. Alimul ghaibi wa syahadatul rabbul wa syahadatul. A'udzu billahi min syarril balal badr kisyafa wa sul qada syahadatul ma'da. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada rabbana. Wa naqabbal du'a innaka antas samiul alim wa la tusiru misil ghaduna. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina.